kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Halo guys, kenalin nama aku Sawila Faucia. Di sini aku dan kelompok aku mau ngejelasin tentang ekonomi pertumbuhan negara Cina. Yuk, kenalan dulu sama teman-teman aku. Ini apa sih video-video? Ini udah apa ya? Kak, kenapa ya video-video saya? Aku mau lihat PPT-nya dong, Kak. Oh, boleh. Sini. Hai, aku Amri. Hai, aku Ayu. Halo kakak boleh spill skincare-nya nggak? Aku pakai... Maksudnya perkenalan. Oh, halo, aku Olive. Halo Kak, aku mau nanya dong kenapa kelompok kakak memilih negara Cina untuk dianalisis perkembangannya dari tahun 2019 sampai 2023? Kenapa ya? Oke, jadi kayak gini guys, negara Cina adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan pengaruhnya terlihat dalam hampir seluruh aspek perkembangannya guys, mulai dari global, perdagangan, teknologi, hingga stabilitas ekonomi internasional. Dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan masyarakat di Cina. Yang pertama ada pertumbuhan PDB turun tajam pada tahun 2020. Saya pikir juga akan berdampak karena China ini kan konsumen utama batubara kita, CPO kita. Ketika produksi mereka melambat dan diingat Hubei itu menyumbang 4% domestik PDB Cina. Jadi ya lumayan besar ini mereka konsumsi bahan bakarnya. Dan ini kalau mereka melambat, aktivitas manufakturnya otomatis konsumsi bahan bakar atau energi juga berkurang dan itu bisa berdampak buruk pada emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan energi. Yang kedua, banyak sektor terdampak, contohnya manufaktur, ekspor, pariwisata, dan UMKM. Yang ketiga, ada pengangguran meningkat pada awal pandemi karena banyaknya PHK akibat ekonomi yang kurang stabil. Itu 5 juta warga China kehilangan pekerjaannya pada periode Januari hingga Februari 2020 akibat corona yang memukul ekonomi negara tersebut. Rilis Biro Statistik China menunjukkan angka pengangguran naik 6,2% pada bulan Februari 2020 dan sebelumnya 5,3% di Januari. Dan yang terakhir, ada pemulihan ekonomi mulai terlihat di tahun 2021 sampai 2023. Ekonomi China pada kuartal pertama di tahun 2021 dilaporkan melesat hingga 18,3% secara year on year. Ini aku mau jelasin menganalisis tren pertumbuhan perdagangan dan teknologi di Cina pada periode 2019 sampai 2023. Yang pertama, pertumbuhan. Melihat naik turun PDB Cina selama pandemi hingga masa pemulihan. Perdagangan, mengamati ekspor impor, kebijaksanaan pedagang, dan dampak penguatan suplai global. Yang ketiga ada teknologi, menilai perkembangan inovasi digital, industri, teknologi, dan ekspansi teknologi Cina ke dunia. Nah segitu dulu ya, nextnya di samping. Nah, kita lanjut ya. Melihat pengaruh Cina terhadap ekonomi regional dan global. Pertama, pengaruh terhadap global. Cina adalah ekonomi terbesar kedua dan pusat manufaktur global, menyumbang kurang lebih 18-19% GDP dunia. Negara ekspor terbesar elektronik, mesin, dan bahan baku industrial. Setiap perlambatan ekonomi Cina dapat mengguncang harga komoditas, suplai global, dan pertumbuhan Cina. Yang kedua, pengaruh terhadap ekonomi regional Asia dan ASEAN. Cina adalah mitra dagang utama negara Asia termasuk Indonesia. Kinerja industri Cina langsung mempengaruhi permintaan komoditas dari negara tetangga. Integritas rantai pasok Asia membuat produksi regional sangat beruntung pada bahan baku atau mesin dari Cina. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dampak bagi Indonesia. Untung saat Cina tumbuh, ekspor naik, nikel, batu bara, CPO, dan lain-lain.
Rugi saat Cina melambat yaitu permintaan komoditas turun, harga jatuh, investasi yang berkurang. Sekian dari kita. Bye-bye. Dadah semuanya. Iya apa sih? Bye-bye.